Jumpa lagi dengan channel Anas Khairunas channel. Pemandangan yang indah. Saya sekarang berada di posisi di Kecamatan Sukamakmur, Desa Pabuaran, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang perlu dipelajari untuk belajar servis elektronik seperti TV, amplifier maupun radio. Apa saja komponen yang harus dipelajari dan caranya bagaimana. Ini saya berada di posisi di SMK PGRI Sukamakmur untuk lihat-lihat proses pembangunan SMK Sukamakmur PGRI Sukamakmur. Pemandangan yang keren, hijau royo-royo, hijau royo-royo. Ndeder. Alam yang masih terawat. Makam. Tidak lama-lama, kembali ke judul aja, langsung belajar. Oke, selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit terganggu ya suaranya. Ini ada pembangunan di atas gedung. Saya sekarang berada di SMK Sukamakmur, SMK PGRI Sukamakmur. Baik, kali ini saya akan memberikan penjelasan atau bagaimana cara kita mempersiapkan untuk jadi servis elektronik atau tukang servis elektronik seperti TV, amplifier maupun radio. Jadi ini yang dulu saya pelajari. Jadi nanti tak jelaskan untuk urutannya, dari mana belajarnya, terus sampai mana, terus prakteknya gimana. Nanti itu tak jelaskan. Yang belum subscribe segera subscribe ya, terus tekan loncengnya biar gak ketinggalan tentang dunia elektronik atau belajar elektronik. Baik, yang perlu disiapkan adalah yang paling penting niat dan semangat. Itu yang nomor satu. Tanpa niat gak bakal jadi, tanpa niat gak bakal bisa. Nomor satu yang dipersiapkan yaitu alat. Untuk alat ini wajib itu ada. Sebelum belajar lainnya itu alat wajib ada. Seperti 1. Solder, 2. Avometer atau multimeter, 3. Atraktor atau sedotan timah lah. Biasa disebut sedotan timah untuk nyedot timah itu. Dan timahnya juga. Yang kelima, pasta solder.
ini nggak wajib. Soalnya dulu saya belajar servis elektronik itu tidak pakai pasta solder, jadi langsung aja di solder sedot gitu, tanpa ada pasta solder. Ini menurutku nggak begitu wajib lah. Selanjutnya setelah AVO, solder, timah, sedotan timah ini disiapkan, selanjutnya yaitu belajar kelistrikan. Sebelum dilanjut ke belajar kelistrikan, untuk yang alat-alatnya ini wajib ada dulu. Nanti biar waktu alat sudah ada, belajar servis ini alatnya sudah ada, jadi langsung praktek. Kalau belajar dasarnya dulu tanpa ada alatnya dulu, nanti malah ya cuma belajar tanpa ada praktek, itu sama aja bohong, sama aja nggak bisa gitu. Kadang banyak yang bisa ngomong, bisa materi ini hafal, ini hafal, suruh nyervis dasar elektronikanya ada, materi apa ada, hitungannya main, tapi suruh nyervis nggak bisa, nggak berani ya. Itu kan sama aja bohong, punya dasar elektrod tapi tidak dimanfaatkan. Jadi wajib, misal materi ada, skill juga ada, praktek juga ada. Soalnya saya dulu di SMK itu ya 80% ya praktek. Kalau SMK cuma bisa ngomong materi aja, ya kan bohong itu, nggak SMK menurutku. Soalnya SMK itu mengutamakan praktek. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya belajar dasar kelistrikan. Belajar dasar kelistrikan ini nomor 1 yaitu seri, rangkaian seri. Apa itu? Cari di internet atau di channel saya, nanti tak jelaskan buat videonya. Apa itu rangkaian seri? Nah, ini wajib tahu dasar kelistrikan dulu. Rangkaian seri kayak gini, langsung habis rangkaian seri paham, itu langsung praktek. Jangan seri paham untuk pengetahuan paham ngomongnya tapi nggak bisa praktek, kan bohong. Jadi kalau sudah mantep paham seri, wajib dipraktekkan. Kenapa? Agar lebih mantep. Saya pernah praktek rangkaian seri, hasilnya kayak gini. Nah, kalau nggak cuma paham materi, nggak praktek, kan saya sudah belajar seri, belum sudah praktek, belum. Nah, kan lucu. Nah, yang kedua, rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Kalau dirangkai kayak gimana? Nah, nanti tak jelaskan, untuk tak buatkan videonya di channel saya, atau bisa Google lah. Soalnya kan Google sekarang kan itu jadi buku pembelajaran bisa via internet. Tergantung kita memanfaatkan internet itu sebagai apa. Bisa sebagai menyesatkan orang, bisa belajar untuk positif, bisa. Komputer sekarang ada di genggaman kita. Tinggal kita memanfaatkan apa tidak. Nah, itu banyak sekarang nggak ada yang gurunya. Sekarang itu saya buat grup elektronika untuk belajar. Jadi misal nanti ada pertanyaan, ya lewat grup, nanti tak sertakan link untuk pembelajaran dasar-dasar, biar nanti kurang paham bisa tanya. Kalau sudah belajar rangkaian seri 1 ya, rangkaian seri sudah paham, sudah praktek. Nomor 2 seri, dan nomor 2 paralel sudah praktek, materi oke, paham. Oke, ya langsung lanjut ke dasar elektronika. Dasar elektronika dulu saya di SMK itu belajar menggunakan AVO yang benar, atau avometer atau multimeter. Kenapa kok namanya AVO? A itu arus, ampere,
V itu tegangan, volt. O itu tahanan atau resistan atau resistor atau ohm, AVO singkatannya, avometer, untuk mengecek ampere, volt, ohm. Ini wajib paham. Nanti kalau kurang paham bisa cek di link pembelajaran grup atau bisa Google lah untuk prakteknya. Bagaimana cara mengecek tegangan ada di channel saya. Bagaimana cara untuk mengukur resistor ada. Yang kedua, belajar resistor. Yang kedua ini belajar resistor. Yang pertama yaitu menghafal warna-warna resistor, kode-kode resistor. Itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Bagaimana cara menghitung resistor? Resistor itu dibagi berapa gitu ada. Terus setelah itu sudah hafal, baru menggunakan AVO-nya. Menggunakan AVO, bagaimana cara menghitung resistor menggunakan AVO? Nanti itu belajar di situ. Terus yang nomor 3, belajar menghitung kapasitor. Waalaikumsalam. Mas, Kamu main aja. apa? Kamu main. Siapa? Kamu main. Belum datang. Belum datang. Iya, cuma masjid tadi, Mas Jupri. Iya. Mau ambil rapat dulu. Apa? Ambil rapat dulu. Nanti nunggu Mas Jupri aja. Iya. Apa sih? Iya. Yang ketiga tadi belajar menghitung kapasitor. Apa itu kapasitor? Pengertiannya apa? Dan jenisnya kapasitor itu apa? Nah, nanti belajar di situ. Nomor 3 itu ya. Terus lanjut. Nomor 4, belajar mengecek dioda. Belajar mengecek dioda. Ini urutan yang tak pelajari dulu ya. Soalnya dulu saya belajar elektronika seperti ini. Ada urutan-urutan, enggak langsung belajar transistor, enggak, tapi ada urutannya, dasar-dasarnya. Setelah itu baru praktek. Sekarang nomor 4, belajar mengecek dioda yang benar. Jadi cara mengecek dioda, apa itu dioda, terus membaca kode dioda, terus dioda itu dibagi berapa jenis, berapa macam-macam. Bisa Google atau tanya-tanya di komentar, kolom komentar. Setelah dioda, nomor 5 ini belajar transistor. Transistor ini terdiri 2 buah dioda yang di dalamnya. Ada 2 buah dioda di dalam transistor. Nah, itu ngeceknya hampir mirip dioda, cuma itu ada dua. Untuk cara mengeceknya ada di video saya. Link coba dicari di video saya, nanti ketemu belajar mengecek transistor. Untuk yang jenis NPN maupun PNP itu bisa dicek, dan juga mengecek kerusakan transistor. Setelah belajar transistor, ini yang terakhir, membiasakan melihat atau mengurut atau menelusuri skema atau jalur elektronik. Seperti skema apa, kayak contoh ya, flip flop. Nah, jalurnya kayak gini, urut. Setelah kaki kolektor ketemu C atau apa, atau resistor apa gitu. Jadi diangan-angan, oh setelah ini. Jadi nanti bisa dengan mudah ketika menangani pasien TV, kondisi PCB-nya itu terbakar, komponennya meledak, kita nggak tahu nilai
resistor atau komponen itu di kaki apa itu kita nggak tahu, tapi dengan cara melihat jalur, oh ini dari sini penguat ini ketemu transistor 1, setelah itu ketemu transistor 2 untuk penguatan lebih kuat lagi ya, dasar-dasar penguatan. Nah, itu bisa dipelajari, biasakan mengurut skema atau jalur layout di PCB. Pokoknya yang kalau misal pertama mudah dulu, rangkaian apa yang kecil-kecil. Setelah ini bagian input ketemu C atau ketemu apa, atau ketemu resistor atau potensio, gitu. Jadi belajar mengurut. Setelah mengurut ada tingkatnya lagi, mengurut driver amplifier driver, atau lebih tingkat lagi banyak lah skema di Google kayak inverter dan lain-lain. Nah, itu harus diurut-urut agar apa, nanti waktu dapat pasien inverter atau TV, jadi kita bisa angen-angen, imajinasi kita main. Kalau nggak bisa angen-angen, nggak bisa imajinasi, nggak biasa melihat jalur, itu nggak bisa troubleshooting. Kalau ada kesulitan komponen ini meledak, komponen apa ini, nah itu harus bisa itu melihat, dan seri berapa itu harus bisa melihat, harus tahu. Nah itu belajarnya itu dengan cara membiasakan melihat, mengurut, menelusuri skema. Nah, kayak gini bagian-bagian kayak TV itu ada bagian power supply sendiri, ada bagian untuk jarum playback B+ sendiri. Nah itu bagian power supply. Terus ada bagian vertikal, ada bagian video, ada bagian heater, ada bagian chroma, ada bagian tunernya sendiri, IF. Nah itu macam-macam, jadi harus itu biasa mengurut. Setelah mengurut ya, itu belajar melihat bagian-bagian. Kalau sudah biasa mengurut, sudah biasa melihat jalur, kalau kita mendapatkan pasien yang mesin besar, PCB besar, nah, PCB besar nggak ada petunjuk buku manual maupun ada tulisan, nggak ada. Kita dengan cara melihat komponen dan bagian-bagian komponen ini ya, melihat komponen apa aja, itu sudah bisa melihat bagiannya sendiri. Jadi otomatis kita bisa melihat bagian-bagian apa ini, bagian apa ini, bagian apa, penguat apa. Nah kita harus sudah bisa melihat sendiri tanpa mengandalkan orang lain lagi, harus mandiri lah. Jadi yang paling penting terakhir ini membiasakan melihat, mengurut, menelusuri skema atau jalur elektronik. Pokoknya itu yang paling terakhir, paling penting itu. Jadi kita ulangi lagi ya. Yang pertama, siapkan alat solder, avo, sebelatan timah, atau juga bisa pasta solder itu. Yang dasar kelistrikan, pelajari seri, rangkaian seri apa, rangkaian paralel apa, dan praktekkan. Yang selanjutnya dasar elektronika. Dasar elektronika itu harus pertama belajar menggunakan avo. Setelah menggunakan avo, belajar menghitung resistor. Setelah resistor, belajar menghitung kapasitor. Ada berapa jenis kapasitor? Maaf ya keganggu untuk suara yang ini, ada pembangunan. Setelah belajar kapasitor, belajar mengecek dioda. Setelah itu belajar transistor. Setelah itu membiasakan melihat jalur. Di dunia elektronik itu komponen banyak. Nanti berjalan waktu bisa hafal dengan sendirinya untuk komponen. Soalnya nggak terhitung untuk komponen elektronik itu jenisnya banyak. Jadi nanti perjalanan
waktu bisa hafal-hafal sendiri untuk komponennya. Mas, penuh gak gambarnya? Ya wis. Jadi yang paling penting tadi komponen tadi ya harus bisa dulu, soalnya itu paling penting. Harus bisa dulu. Kalau sudah ini bisa, nah, baru yang lain. Nanti ada kristal atau apa trafo IF atau apa itu harus itu hafal juga. Tapi itu mengikuti berjalan. Nanti bisa lihat Google atau video-video di YouTube. Yang paling penting yang tak pelajari dulu seperti itu, dasar-dasar dan urutannya. Dan jangan lupa itu apa, biasakan bertanya di grup maupun di grup WA maupun Japri maupun di grup Facebook. Saya sering di Japri orang tanya-tanya, tapi dia malu kalau tanya di grup, soalnya merasa paling nggak bisa gitu ya. Jangan gitu, itu di grup itu tujuannya belajar, jadi nanti kalau ada yang salah dibenarkan gitu. Untuk di grup saya nanti tak kirim link di deskripsi, terserah tanya apa aja, mesin apa, fotokopi atau apa terserah, atau masang KWH atau masang apa atau TV atau apa terserah. Di situ ada banyak master, ada tukang AC, ada tukang komputer laptop, ada tukang TV, ada gurunya juga, profesi sebagai guru. Jadi yang belum paham bisa ditanyakan, jangan malu-malu untuk ditanya di grup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran urutan dasar elektronika yang tak pelajari dulu. Semoga bisa itu menambah wawasan lah, atau bisa tahu apa saja yang perlu dipelajari untuk belajar untuk servis TV itu, apa yang perlu dipelajari. Dulu saya sekolah itu cuma kenal ini aja. Berjalan waktu saya praktek terus, troubleshooting di TV itu komponen yang nggak saya tahu itu nambah sendiri. Oh ini apa? Saya browsing. Ini apa? Saya browsing. Itu jadi berjalan waktu bisa nambah sendiri untuk hafal jenis komponen. Nah terus yang paling penting ini, ya semuanya penting, cuma ini utamanya. Terus untuk cara troubleshooting itu biasakan kalau belajar troubleshooting ya kita harus mampu mengecek keadaan komponen dulu. Transistor karo jebol ciri-cirinya gimana, ngeceknya gimana, dioda itu kayak gimana ngeceknya, itu jenis kerusakan komponen. Elko atau kapasitor dicek itu gimana, atau ciri-cirinya gimana, itu untuk belajar troubleshooting. Terus biasakan mengangan-angan atau imajinasi. Tanpa imajinasi nggak bisa troubleshooting. Soalnya itu di mesin TV itu kita tidak punya pegangan skema, tidak punya diagram, nggak punya. Tapi otak harus main. Ini jalur kemana-mana, imajinasi kudu main. Ini resistor nilai berapa, misal terbakar, harus mampu melihat nilai resistor yang asli. Jangan sampai salah. Kalau salah ya fatal, langsung meledak, ya bisa jadi meledak. Biasakan angan-angan, pokoknya imajinasi lah, membayangkan. Jadi misal mau tidur, membayangkan skema kayak gini, urutannya gini, ketemu ini, bagian ini. Terus setelah itu praktek untuk pembuktian. Angan-anganku seperti ini, tak buktikan. Kalau benar berarti betul angan-anganmu. Jadi itu cara cepat untuk troubleshooting. Kalau komponen bisa
dikuasai cara ngeceknya tapi nggak angan-angan, nggak imajinasi, nggak main logikanya, ya nggak bisa troubleshooting. Soalnya apa, dia nggak mampu melihat setelah jalur ini. Jadi jalur ini ketemu ini nggak bisa ngelihat, terus komponen apa ini nggak bisa ngelihat. Untuk penghubungan antara bagian ini, bagian A, bagian B itu harus mampu melihat apa saja yang itu penghubung bagian A dan bagian B, harus mampu melihat. Ya biasakan untuk belajar troubleshooting, biasakan melihat jalur. Itu tadi belajar yang terakhir, belajar membiasakan mengurut melihat skema atau jalur elektronik. Itu tujuannya untuk serumit apapun kerusakan kita bisa melihat, kita bisa menangani dengan biasakan itu melihat jalur-jalur elektronik. Kalau nggak biasa melihat, ketemu mesin besar, ada mesin jadul itu yang besar, mesin TV-nya, kita nggak biasa melihat jalur, kaget, jalurnya kok kecil-kecil gini, bingung, mumet, ya nggak bisa troubleshooting, nggak bisa nyervis. Soalnya itu paling penting, biasakan melihat, mengurut-ngurut jalur untuk belajar troubleshootingnya. Baik, itu saja dari saya. Nanti yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga, tekan loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya tentang belajar elektronik. Dan yang masih sekolah, semangat, tidak ada yang tidak bisa. Selagi niat, semangat, pasti bisa. Jangan menutup otak, menutup peluang kita keberhasilan atau mampu belajar dengan kata saya nggak bisa. Kalau kita bilang bisa, yakin bisa. Kalau nggak bilang bisa, ya otak kita ini itu tertutupi. Kalau kita bilang bisa, yang tadinya tertutup itu bisa kebuka. Itu. Jadi kita harus yakin bisa. Itu. Jangan dibentengi dengan tembok yang besar. Kita bilang tidak bisa, ya itu nggak bisa untuk belajar elektronik. Karena di elektronik itu logika harus main, otak harus main. Kalau nggak bisa itu main susah. Oke, dari saya, dari channel Anas Khairunas channel. Semoga bermanfaat untuk adik-adik maupun yang sudah senior. Untuk yang jika ada kesalahan kata atau maupun penyampaian saya kurang atau ada kesalahan sedikit bisa atau maupun besar, dimasukkan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.